Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah, sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini, menyadari keterbatasan dan ketidakmampuan kita sebagai manusia, kita perlu datang kepada Tuhan. Mohon tuntunan firman dan penyertaan Allah Roh Kudus memampukan kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita mau membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Itulah kehidupan yang sejati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pagi ini bertema semua sia-sia. Kita akan baca dalam Pengkhotbah 1 ayat 2, kesia-siaan belaka. Kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah pasal pertama ayat 14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kitab Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo, raja paling bijaksana dan paling kaya yang pernah hidup. Orang yang memiliki segalanya, kekayaan, hikmat, kekuasaan, bahkan kesenangan. Jika ada orang yang berhak menilai apa yang memberi makna, itu adalah dia. Bapak Ibu Saudara, setelah Salomo mencoba dan mengalami segala sesuatu di bawah matahari, ia hanya bisa sampai pada satu kesimpulan yang keras: semua sia-sia. Dalam bahasa Ibrani dikatakan hebel, seperti uap atau nafas, sesuatu yang mudah hilang. Salomo mencoba mencari makna dan kepuasan di berbagai area, tetapi semuanya gagal. Pengkhotbah 2 ayat 14. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Kita bekerja keras mengumpulkan harta, membangun karier, dan mencari pengakuan. Tetapi pada akhirnya kita akan mati dan semua yang kita kumpulkan akan jatuh ke tangan orang lain yang mungkin tidak menghargainya atau menyia-nyiakannya. Jerih payah kita tidak memberikan jaminan kepuasan kekal. Pengkhotbah 2 ayat 10 menuliskan, segala yang diingini mataku kuserahkan kepadanya, dan segala kesukaan atau kesenangan yang dikehendaki hatiku tidak kutahan. Salomo mencoba kesenangan, tertawa, anggur, musik, dan wanita. Semua kenikmatan itu hanya bersifat sementara. Sensasi kepuasan hanya bertahan sebentar. Lalu kita harus mengejar yang baru, menciptakan siklus yang tidak pernah berakhir. Kesenangan duniawi tidak pernah mengisi kekosongan hati manusia. Pengkhotbah 1 ayat 18 menuliskan, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Bahkan upaya menjadi pintar pun sia-sia, karena orang bijak akan mati sama seperti orang bebal. Hikmat dunia hanya membuat kita semakin menyadari betapa kacaunya dunia ini, yang pada akhirnya membawa kesusahan, bukan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara,
Jika semuanya sia-sia di bawah matahari, lalu apa solusinya? Nah, Salomo memberikan jawabannya di akhir kitab. Yang sia-sia adalah hidup yang terlepas dari Tuhan, di mana kita mencoba mencari makna dalam hal-hal yang fana, yang sementara. Hidup menjadi bermakna ketika kita menemukan kairos atau waktu Tuhan di tengah kronos, waktu biasa yang berjalan sia-sia. Bapak Ibu Saudara, Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban atau tujuan setiap orang. Tujuan hidup kita bukanlah mengumpulkan atau mengejar atau menikmati, tetapi takut akan Allah, menghormatinya dan menjadikan Dia pusat kehidupan kita, dan melakukan kehendaknya hanya dalam ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang fana ini akan menjadi bernilai kekal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Puji Tuhan, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur firman-Mu pagi ini mengingatkan perjalanan hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Waktu-waktu yang Tuhan masih berikan, biarlah kami menggunakannya dengan hikmat yang dari Tuhan. Hidup yang bernilai, kekal. Puji Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, memberkati setiap kami pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia hari ini, baik usia kelahiran ataupun usia pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih karunia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali.
di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.